Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa. SMK bisa, SMK jaya, dan luar biasa. Pada pertemuan kali ini, kita akan menikmati novel sejarah melalui tayangan audiovisual. Dan kesempatan kali ini pula kita akan belajar bersama-sama tentang teks cerita novel sejarah. Dan tanamkanlah dengan semangat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah membawa peradaban bangsa kita semakin besar, semakin mendunia. Untuk lebih lanjutnya, simaklah video berikut ini. Kang, Kang Sakung, Rasus Kang. Aku tidak akan lupa siapa sampean, siapa Srintil, siapa kalian berdua. Tidak akan pernah lupa. Pak Rasus, kamu harus cari Srintil. Cari Srintil, Pak Rasus. Yung! Sus, cepet! Wis pada nunggu. Wis kene baik ya. Ya, Yung. Dulur! Ketemu maning ya? Kieleng kere! Bayame lemu-lemu. Ayam desa lembu. Lapor!
Balin disit ya, Nik. Ya. Yung, Yo, maring dek. tukul bokrek. Oh, yang ana. Yuk Prati. Sini orang tangi yo. Uwis. Kayak mau malam metu maring dek. Bongkrekmu dicampur cembuk yo. Ora. Mau malah kang santri boleh berlatih pisan kok. Wah, bagus yo. Dina ki bapake bocah pacar nyarap sega. Lah kepriwe Jal? Dari dulu cuma makan gaplek. Yuk. Jenganten. Jenganten. Ketempe bongkrek lagi apik. Kang nggo jenganten kang binge srintil. Sowan ya. Iya, iya. Kenapa ini? Kenapa sih? Oh, malah. Oh, alah santai. Kowe mati ning wong sakampung. Bongkrek ngono racune iki. Ini bukan bongkrekku kering. Ini bak jobluk. Orang mungkin. Asup buntungnya. Bajingan bluk. Cek, orang ada kan? Cek bongkrekku kan? Jangan. Bongkrekku kan? Santai. Gue seger dari jeruk keprok yang aku minta kemarin. Ya ngerti, nek kau senangnya jeruk keprok. Tapi mbok jeruk keprok ra bagus, mbok gigi nembe pangur. Oke Mulyano. Larangan deh, larangan. Jalan. Rasus! Sini kamu!
Nih, bayaran kamu. Apa kamu lihat? Wingi wis kaki ya, Kang. Kamu masih untung kerja di sini. Udah, kerja lagi. Wes. Kerja mana? Cinganten. Bukan, Kang. Bagaimana anak-anak, menarik bukan? Cerita yang berupa sinema tayangan tadi merupakan gubahan dari teks cerita novel sejarah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas teks cerita novel sejarah secara bersama-sama. KD pengetahuan dan keterampilan seperti ini. Cakupan materinya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan informasi dalam teks cerita sejarah. Kedua, menganalisis kebahasan teks cerita novel sejarah. Ketiga, mengonstruksikan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Keempat, menulis sejarah pribadi. Ingat anak-anak, kita harus tahu pepatah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan dengan namanya sejarah. Untuk itu, pernahkah kamu membaca novel sejarah? Novel sejarah apa yang pernah kamu baca? Apakah pernah kamu membaca novel bergenre sejarah? Novel sejarah dapat dikategorikan novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel ulang itu ada rekon pribadi, rekon faktual, rekon imajinatif. Novel sejarah merupakan jenis rekon imajinatif. Konsep novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya khayal pengetahuan yang luas dari pengarang. Struktur. Pertama, pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, kelima penyelesaian terakhir, koda. Perhatikan kutipan Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Kau terpelajar, Minke. Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil, sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu. Jan Marais kepada Minke, kata-kata ini terus menghantui Minke, membimbing pikirannya untuk tak mudah menghakimi apapun yang belum dipahami. Sekali dalam hidup, orang mesti menentukan sikap, kalau tidak, dia takkan menjadi apa-apa. Pernyataan ini disampaikan Sanikem alias Nyai Ontosoroh kepada Anelis Melema. Nyai sedang bercerita tentang bagaimana ia dijual oleh ayahnya sendiri, Sastro Tomo, kepada seorang administrator pabrik gula Belanda, Herman Melema, ayah
analis. Nyai tak pernah memaafkan kedua orang tuanya karena menilai mereka tak mampu bersikap membela darah dagingnya sendiri. Bagaimana anak-anak kutipan itu? Menurut kamu, berdasarkan strukturnya, termasuk bagian manakah kutipan novel sejarah tersebut? Pengenalan situasi cerita atau pengungkapan peristiwa? Marilah kita berpikir sejenak. Kita lanjut. Kebahasaan novel sejarah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, menyatakan penggunaan kata yang menyatakan urutan waktu, sejak, setelah, mula-mula, kemudian. Banyak menggunakan kata kerja menggambarkan suatu tindakan. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Kelima, banyak menggunakan kata kerja menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Keenam, menggunakan banyak dialog, terbukti dalam teks novel sejarah banyak kalimat langsung. Terakhir, menggunakan kata-kata sifat deskriptif linguis untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nilai. Apa itu nilai? Nilai itu parameter hal-hal yang diukur dengan lingkungan tempat dia berada. Contoh nilai yang terkandung dalam novel seperti nilai religius, didaktis, ekonomi, sosial, budaya, politik. Nilai itu masih ada relasinya dengan kehidupan saat ini. Perhatikan contoh nilai didaktis dalam sebuah kutipan. Gus, semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. Kan itu tidak terlalu sulit dipahami. Kalau orang tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan caranya sendiri. Singkatnya di sini, baik secara implisit maupun eksplisit mengandung nilai pendidikan. Orang yang berpendidikan harus mengedepankan akal sehat, budi pekerti, naluri, hati nurani, bukan dengan okol, tapi harus dengan hati nurani. Orang pandai perlu, tapi orang yang cerdas itu lebih penting. Selanjutnya, bagaimanakah membuat atau menulis novel sejarah? Semua karya sastra itu terbangun atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sehingga kita harus memikirkan langkah-langkah menyusun novel sejarah. Pertama, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi penceritaan. Kedua, menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Ketiga, mengumpulkan bahan-bahan cerita. Keempat, mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel teks cerita sejarah. Selanjutnya, tugas kalian adalah membuat
novel sejarah pribadi. Mudah-mudahan paparan Bapak bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa membedakan antara sejarah dengan teks novel sejarah, baik secara tulis maupun audiovisual. Yang jelas, tayangan audiovisual dengan teks itu sangat berbeda. Begitu pula sejarah dengan teks novel sejarah. Perlu diingat, teks novel sejarah itu merupakan peristiwa rekon, cerita rekon, masuk dalam kategori rekon imajinatif. Namun perlu diingat bahwa imajinatif di sini adalah suatu bentuk karya yang melibatkan pikiran, bukan hanya sekadar berkhayal, tapi dilakukan dengan berpikir. Sekaligus dalam teks novel sejarah mengandung nilai-nilai hidup kehidupan yang selalu ada relasinya dengan kehidupan sekarang. Silakan googling untuk menambah wawasan kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.